yang menentukan hidup kita itu yang ada di sini. Ada istilah be do have. Pernah dengar nggak? Be do have. Be itu being dikali do sama dengan have. Be itu adalah keyakinan, perasaan, berpikir positif, itulah be. Do ya, doing, belajar. Belajar, kerja keras. Masuk situ lah do. Iya. Sama dengan have. Have. Nah, kita do-nya bisa cuma 2. Kan be kali do sama dengan have. Be-nya kita gedein. Dikali do Iya. sama dengan have. Ya, do-nya cuma 2. Be-nya bisa 10 Gitu. sama dengan 20. Daripada do-nya kita gedein, Iya, B-nya kecil. B-nya kecil. Nanti susah, capek deh kita. Capek Jadi kita. Iya. Effortnya gede banget. Mendingan kita gedein B-nya kita dulu nih. Baru kita do-nya. Hidup tuh keras, tantangan. Akhirnya apa yang kita yakini bahwa hidup itu dengan berjuang, ya, akhirnya kita berjuang hidup kita lama-lama. Benar-benar penuh dengan ujian-ujian untuk bisa merasakan perjuangan itu. Ketika bisnis, wah kalau mau bisnis habiskan dulu gagalnya, baru kita sukses. Akhirnya karena itu yang kita yakinin dalam pikiran kita, dalam hati kita, jadi sebuah statement, jadi ini wah gagal dulu. Udah akhirnya kita bisnis gagal lagi, baru Anda sukses. Dia akan mengalami kejadian yang sama. Akan mengalami kejadian yang sama dengan cerita yang berbeda. Iya. Misalnya dengan kesedihan yang sama, tapi ceritanya berbeda. Karena ada penolakan tadi. Menolakan. Jadi kalau kita terima, Ya udah ya gitu. udah. Selesai gitu. Selesai. Yang penting intinya karena memang cenderungnya kita tuh suka menerima hal-hal baik tapi tidak pernah siap menerima hal buruk sebetulnya. Benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Mas Ridwan. Tepuk tangan dulu buat Mas Ridwan. Oke. Ya, ini kali keduanya beliau datang ke podcast kita. Kalau sebelumnya kita udah bicara soal entrepreneurship, ya kan? Pandangan beliau tentang entrepreneurship gitu ya. Dan sekarang kita mau bicara lebih deep lagi gitu kan. Di balik entrepreneurship itu harus ada apa dulu gitu kan. Benar. Untuk bisa mencapai mental entrepreneurship itu gitu supaya kita bisa siap di sana. Nah, karena ini after Lebaran ya kan sudah selesai Ramadan gitu kan dan kita juga di sini pengen mendapat insight yang insightful banget lah ya buat kita semua, terkhusus dari sisi ruhiyahnya gitu, dari sisi charge imannya. Mungkin ini sesuatu yang agak sedikit berbeda point of view-nya Mas, karena kalau sebelumnya kan entrepreneurship itu kan kita bicara duniawi banget nih. Benar. Ya kan, sementara kan ada sisi akhirat yang harusnya jadi penopang utama juga nih sisi dunianya gitu kan, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa berprasangka baik sama Allah gitu. Cara kita berprasangka baik sama Allah itu yang benar itu seperti apa sih seharusnya gitu kan. Karena akan ada sedikit perbedaan. Nggak tahu sih apakah akan ada perbedaan atau apa ada persamaan gitu ya antara membedakan antara optimis gitu kan dan berprasangka baik sama Allah gitu. Nah, itu gimana menurut Mas Ridwan? Baik, jadi untuk kita memulai podcast dalam kesempatan kali ini, saya disclaimer dulu nih di awal. Apa tuh? Nah, disclaimer dulu di awal bahwa apa yang kita sampaikan dalam podcast kali ini itu posisinya saya juga masih belajar. Oke, ya. Saya masih belajar. Jadi dalam kesempatan podcast ini apa yang disampaikan itu sebenarnya nawaitunya juga adalah sebagai untuk bisa mereminder, mengingatkan untuk diri saya sendiri juga. Oke. Itu satu disclaimer. Ya. Jadi intinya saya bukan ustadz gitu ya, bukan ini, kita hanya seorang praktisi di bisnis dan berusaha untuk memberikan semacam sharing lah ya, sharing. Kemudian yang kedua, biasanya di disclaimer-nya di akhir, saya di awal, bahwa apa yang saya sampaikan itu jika itu benar tentu datangnya dari Allah, pasti ya. Namun jika itu keliru atau salah ya tentu itulah kehilapan saya pribadi. Gitu. Oke, udah klarifikasi di awal lagi. Ya, untuk klarifikasi di awal. Jadi biar
Enak saya Iya, menyampaikannya. iya, aman. Gimana Mas? Jadi Mas, mengenai optimis dan prasangka baik tadi? Ya, jadi optimis itu adalah bagian dari prasangka baik kita sama Allah ya, Iya. gitu. Nah, optimis itu bagian dari prasangka baik kita sama Allah. Nah, namun bagaimana caranya gitu ya? Karena kita dari sejak lahir, dilahirkan di dunia itu kan kita masih kosong nih, masih kertas putih ya. Iya. Kemudian beranjak anak-anak masih kecil, ya, remaja, dewasa, itu kan pasti banyak kejadian-kejadian yang menjadikan sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan lah, apapun ya, entah yang menyenangkan, yang bahagia dan segala macam. Akhirnya kita jadi muncul tuh yang namanya cemas, khawatir, Iya. takut, ya kan, terus nggak yakin, ya kan. Nah, karena kita ini kan berdasarkan pengalaman hidup kita kan. Kadang-kadang orang itu berkata atau berpikir itu berdasarkan pengalamannya dia. Rekam di dalam memori dia itu kan dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, itu membentuk cara berpikirnya dia. Nah, akhirnya muncullah tuh yang namanya rasa cemas, khawatir, depresi, nggak yakin, nanti takut salah, seperti itu. Karena ada pengalaman di masa lalu mungkin yang nggak mengenakan gitu kan. Akhirnya membuat dia jadi defaultnya jadi negatif, ya kan? Nah, berpikir nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau nggak mencapai target bagaimana? Nah, itu yang makanya kita yang namanya berprasangka baik sama Allah itu kita harus sering melatih kembali karena hidup kita ditentukan dengan seberapa tingkat kita dengan berprasangka baik sama Allah. Gitu. Artinya berarti gini Mas, semakin banyak yang kita tahu, ya kan, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin besar pula rasa kecemasan kita, rasa khawatir kita, dan rasa ragu kita. Benar. Terhadap situasi itu. Berarti gimana dong Mas? Sementara kan di sisi lain kan kalau kita ambil point of view lain kan kita harus yang namanya, saya bingung sih antara berhati-hati gitu kan sama ragu-ragu. Nah, ini kan tipis banget nih ya. Supaya kita tetap kan kalau hati-hati mah wajar ya, maksudnya Wajar. masuk gitu kan. Tapi gimana kita bisa membatasi bahwa ini masih ranah hati-hati nih, belum ranah ragu. Biar kita tetap punya prasangka baik itu gitu loh. Oh, ini saya masih berprasangka baik. Contoh misalnya konkretnya gimana contohnya? Contohnya misalnya gini. Saya mau ke Lampung misalnya kan. Saya mau pulang, saya mau mudik ke Lampung. Nah, kalau ini perasaan ini bentuknya hati-hati atau ragu nih? Nanti di jalan saya harus ntar gimana di jalan ya? Macet nggak ya di jalan nanti gitu. Nah, ntar apakah nanti akan semacet arus mudik kayak luar biasa misalnya gitu kan. Nah, itu kan ada perasaan-perasaan dan ada pikiran-pikiran kayak gitu kan, padahal belum terjadi tuh. Nah, itu ranahnya masuk ke ranah hati-hati apa udah masuk ke ranah ragu tuh kayak gitu tuh. Hati-hati itu kan bagian dari ikhtiar. Ya kan? Bagian dari ikhtiar agar kita tidak terjerembab lah, tapi ragu-ragu itu berbeda. Jadi kalau hati-hati ya tetap hati-hati. Contoh deh misalnya gini deh. Jadi sebenarnya itu yang harus kita latih itulah perasaan kita. Lebih ke rasa. Nah, rasa itu yang harus kita terus latih dengan cara men-switch sih sebenarnya. Men-switch ya, agar kita yang tadinya ragu menjadi yakin. Yang tadinya takut jadi berani. Yang tadinya berpikirnya buruk menjadi berpikir baik-baik saja. Nah, itu kita harus latih dalam keseharian kita. Misalnya begini. Misalnya gini, beda ya berpikir positif dengan berperasaan positif. Jadi kita bukan ngomong positive thinking, tapi lebih ke positive feeling. Beda tuh ya. Beda. Misalnya gini, kita menyeberang nih, ada dua gedung. Nyebrang, cuman hanya dijembatin dengan jalan lah ya. Sebenarnya aman jalannya, dua gedung yang terpisah. Nah, kita jalan nih. Secara logika kita nggak akan jatuh. Karena sudah ada unsur hati-hati di sana. Benar nggak? Karena ketika kita menyeberang dari gedung A ke gedung B, itu sudah aman lah menuju ke situ. Cuman, berani nggak kita ngelewatin itu? Perasaan kita takut. Ya kan? Cemas. Ntar jatuh nih. Ntar ini nih. Ya kan? Begitu. Macam-macam kepikiran. Padahal kalau kita lalui tetap jalan, aman.
Kita bisa jalan dari gedung A ke gedung B. Iya, iya, Ya iya. kan, sekarang berpikir positif, ya bisa, saya bisa nih. Tapi ketika kita udah mau jalan, ragu kan? Iya, Nah, berarti keraguan tuh ada di mana? di hati, Di hati, perasaan. di perasaan. Berarti ranah hati-hati itu terletak pada positive thinking tadi, Ya. ya kan? Karena bagian dari kehati-hatian juga gitu ya, Iya. berpikir positif, terus tapi harus mempersiapkan juga di belakangnya gitu-gitu kan, itu bagian dari hati-hati berarti kan? Karena hati-hati itu maksudnya ke dalam pikiran dan Ya, persiapan misalnya gitu ya. kalau hati-hati berarti kan kita kalau berangkat naik motor naik pakai helm, Iya. ya kan, sesuai dengan peraturan, gitu kan, lalu lintas salah Iya. Tapi kalau bicara nanti kalau ketabrak bagaimana? Nanti kalau ada ini lewat gimana? Itu kan jatuhnya kan Maksudnya udah ke feeling tuh, ke iya, perasaan. Oke. Hati-hati bagian dari preparation, kalau ragu-ragu itu bagian dari perasaan, gitu kan? Oke. Nah, cara melatihnya biar kita tidak seperti itu terus. Kan suka lihat sosmed ya. Oke. Contoh kecil ya. Iya. Kita kan suka lihat sosmed tuh. Hindari tuh kalau kita melihat berita-berita informasi-informasi yang buruk-buruk. Iya. Jangan nonton-nonton yang ada orang kecelakaan lah, jatuh dari ketinggian lah, ditabrak mobil lah. Termasuk mendengar ini dong, mendengar berita-berita buruk. Iya, mendengar berita-berita buruk. Makanya kalau bisa latih, kita selalu melihat hal-hal yang baik-baik aja. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Ridwan dengan perang dunia ketiga sekarang? Nggak, kita nggak usah bahas ke sana. Iya. Ya. Perlu dilatih. Ya. Bukan yang datang secara alami dong berarti. Perasaan husnuzon ini. Ya, jadi untuk bisa melatih berprasangka baik sama Allah itu memang sebenarnya gini sih, kita melatih berpikir positif dan negatif itu seperti kita menekan saklar lampu on off, ya kan? Yang tadinya kita berpikir positif, itu tinggal ditekan aja langsung ke berpikir negatif, tinggal pencet aja ke berpikir positif. Nah, namun itu tidak semudah itu sih memang. Nah, itu memang perlu karena berprasangka baik, berprasangka buruk sama Allah itu di belakang itu kan pasti ada hal-hal yang membuat dia jadi membentuk dia, ya. Nah, akhirnya berprasangka buruk sama Allah. Nah, itu kan biasanya ketika kita dilahirkan itu kan kita masih kosong nih, masih kertas putih. Namun seiring berjalan waktu, ketika masih kecil, masih anak-anak, kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa, pasti saat-saat itu kan kita pasti mengalami kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita inginkan, ya. Makanya orang tua juga kepada anak-anak kan sering diajarkan bagaimana orang tua itu kalau dari sisi seni parenting ya, bagaimana kita tetap berkata baik sama anak-anak. Kamu anak pintar, ya kan? Kamu anak cerdas gitu kan. Masya Allah anak pintar gitu kan. Nah, itu juga membentuk anak gitu ya, membentuk cara berpikir anak. Ketika anak gagal, bukan kita, "Kemana sih kamu rapor jelek nih gini-gini?" Nah, kan dimarahin, ya kan? Harusnya kan dimotivasi terus. Nah, itu akhirnya membentuk sampai dia dewasa ya. Banyaklah hal-hal kejadian-kejadian seperti yang bentuk yang lain lagi ya. Akhirnya mereka ketika dewasa dan sudah orang tua jadi berpikirnya negatif. Jadi perlu dengan akhirnya jadi banyak nanti begini gitu. Nah, itu yang oleh karena itu harus dilatih lagi untuk dari hal yang berpikir negatif dibiasakan menjadi berpikir positif. Proses latihan teknisnya ada nggak kira-kira? Secara teknik gitu. Maksudnya untuk melatih. Kayak namanya latihan kan berarti kan sesuatu yang harus direpetisi terus nih. Ya, nah itu benar. gimana tuh? Ya benar. Untuk pertanyaan bagus. Ya, cara melatih. Jadi gini, untuk berperasaan positif dan berpikir positif ya, the positive feeling atau berpositive thinking. Itu kalau udah sampai ke kan kalau kita dewasa kan kita berpikir cemas, khawatir, takut, gagal dan segala macam kan. Pasti ada yang membentuk dia ketika dia masih kecil, trauma masa lalu. Nah, itu ibarat file kalau ada di dalam hard disk, itu kan file-file negatif tuh. Nanti diapain tuh? Dihapus atau di format ulang. Diinstal kalau perlu. Diinstal. Lalu kita isi dengan hal yang baru-baru. Nah, kayak gitu logikanya. Jadi dia harus dihilangkan tuh semua apa yang pernah dia alami. Mungkin itu kecil orang tuanya pernah berpisah, ya kan? Nah, berarti dia harus menghilangkan tuh rasa
Karena kalau dia terus menyimpan rasa kecewanya dia ketika orang tua berpisah, nanti efeknya ketika dia udah dewasa. Oke. Nah, jadi dia harus di uninstall tuh. Berpikir perasaan-perasaan dia yang membuat dia dulu kecewa, yang membuat dia jadi sedih, dia marah, dia merasa dihina, atau apapun itu harus di uninstall satu persatu. Oke. Gitu. Harus rilis dulu dong berarti sama Bener, masa rilis lalunya. emosi. Harus yaudah kita harus menerima semua ini dulu. Nah, menarik lagi. Nah, itu tadi dulu kita itu kan menolak Ya. Untuk sesuatu melupakan yang tidak kita inginkan. Oke. Kalau kita bahagia, pasti kita nggak ada penolakan. Ya. Ya kan? Dengan penuh rasa sukacita kita bahagia nih. Ya. Nah, karena kita nggak tahu ilmunya, kita menolak Kang Faldo. Hmm. Menolak ketika kita ada ditimpa musibah, Oke. bangkrut, menolak kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Kalau menolak, kita menolak nih, akhirnya jadi looping, Mas. Kang Faldo. Iya. Looping akhirnya dia akan mencari jalan keluar karena kita menolak. Iya. Akhirnya mencari jalan dengan akhirnya dia akan mengalami kejadian yang sama. Akan mengalami kejadian yang sama dengan cerita yang berbeda. Iya. Misalnya dengan kesedihan yang sama, tapi ceritanya berbeda. Karena ada penolakan tadi. Menolakkan. Jadi kalau kita terima, Ya udah ya gitu. udah. Selesai gitu. Selesai. Yang penting intinya karena memang cenderungnya kita tuh suka menerima hal-hal baik tapi tidak pernah siap menerima hal buruk sebetulnya. Benar sekali. Ya kan? Iya. Kita tidak akan pernah bisa menerima itu. Enggak. Susah. Susah menerima. Bukan nggak bisa, susah. Nah, artinya kan gini, setiap husnuzon itu kan didasari karena kita punya tujuan ya biasanya kan. Kita punya tujuan tertentu, terus ketika tujuan itu tersebut kita ada ekspektasi di sana, ya kan? Harapan. Ada harapan di sana, maka Oke, menarik. kita bisa berhusnuzon tuh, karena harapannya, wah ini bagus nih gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya ternyata berprasangka baik itu atau husnuzon tersebut saat lagi dalam masalah, kayak gitu. Ini yang sulit nih, ini yang sulit. Biasanya kan saya punya mimpi, misalnya saya pengen S2 nih, ya kan, saya husnuzon sama Allah. Bisa sini S2 sih, saya yakin sih. Gitu. Saya harus usaha ini, ada tuh husnuzonnya. Tapi ketika misalnya kita dalam musibah, misalnya saya, gaji, saya di PHK, misalnya kan, misalnya saya dapat PHK. Nah itu ujian, itu dia tuh. Nah itu gimana tuh? Karena khususnya muncul otomatis ketika kita punya tujuan baik, tapi nggak bisa muncul otomatis ketika kita dalam kondisi buruk. Nah, kondisi finansialnya lagi nggak bagus. Ya apapun lah dalam kondisi terburuk misalnya. Kenapa nggak automation di situ? Atau merasa di nadir titik terendah. Iya. Titik nadir terendah. Kenapa husnuzon itu hanya muncul ketika kita dalam kondisi terbaik aja kayak gitu? Nah itu dia yang harus kita latih. Ya, harus kita latih. Jadi gini. Jadi ketika kita dalam kondisi titik terendah, ya kalau di kita Muslim ya, ya berarti kita mesti harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berarti kita harus di posisi tenang. Tenang. Kuncinya adalah tenang berarti. Tenang. Ya. Ya sebenarnya sih makna kita ibadah, sholat, zikir, selawat itu kan ya, saya maafin bukan Ustaz ya, tapi kan ini mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Paling ujung-ujungnya pasti kan kita ada pintu ketenangan kita di situ. Kita tenang. Nah, baru ketika kita udah tenang, baru kita mulai menuju ke sana. Menuju ke berprasangka baik sama Allah. Karena gini, ketika kita menginginkan sesuatu, berprasangka baik itu prosesnya begini, lepasin semua keinginan itu. Oke. Lepasin aja. Iya. Kita bisa meminta, kita bisa berharap, tapi apa ya istilahnya kita meminta menginginkan sesuatu, tapi begitu sudah bahasa kita bukan meminta sebenarnya. Bukan meminta. Tapi bersyukur. Iya. Jadi poin ini ketika kita dalam kondisi terendah, syukuri apa? Syukuri bahwa kondisi kita yang saat ini masih hidup kan, masih ada nafas, masih ada jantung berdetak, masih ada saudara kita, masih ada rekan kita, teman kita. Syukuri semua apa yang bisa kita syukuri. Itu juga cara untuk kita menenangkan diri kita. Ya, tadi sepakat soal kita harus melepaskan keinginan-keinginan itu ya, karena saya belajar dari buku Filosofi Teras, itu point of view-nya tentang keinginan itu adalah
keinginan terbaik adalah ketika kita hidup tidak punya keinginan. Gitu. Iya. Menginginkan hidup tidak punya keinginan. Artinya Gini, logikanya gini. gimana tuh? Kita kan selalu bilang luruskan niat, Mm-mm. maksimalkan ikhtiar, Iya. hasil kita serahkan sama Allah. Iya. Benar kan? Hasil itu adalah hasil sama dengan Mm-mm. action Mm-mm. plus harapan. Iya. Benar kan? Iya. Kebayang ya? Iya. Hasil sama dengan action dibagi harapan. Iya. Oke. Misalnya actionnya 1. Mm-mm. Ketika kita bagi dengan harapan kita 2, jadi berapa? Hasilnya? Jadi 1,5. Setengah, ya kan? 1 dibagi 2. Iya. Ketika actionnya 10, Mm-mm. actionnya 10 nih, harapannya 2. Mm-mm. Berarti 2 hasilnya. Mm-mm. Benar nggak? Nah, sekarang ketika actionnya adalah berapapun actionnya, tapi harapannya kita nolkan, Oh. hasilnya berapa? Iya, iya. Akan utuh pasti ya? Tak terhingga. Iya, iya. Iya, itu. Mm-mm. Hasilnya tak terhingga. Mm-mm. Jadi biar Allah yang kasih. Allah pasti akan jauh lebih ngasih yang lebih baik daripada Pokoknya yang kita usaha pikirin. aja udah gitu ya? Usaha aja. Iya. Usaha, yang penting kita usaha aja. Hasil mah Allah yang ngurusin. Mm-mm. Nah, ketika hasil ngurus jangan diarep. Mm-mm. Rezeki anti ngarep namanya ini. Rezeki yang tinggal harap. Iya. Iya. Tapi memang sulit sih untuk tidak mengharapkan sesuatu dari sesegala sesuatu yang sudah kita keluarkan dan effort. Ya misalnya kayak saya udah modal 50 juta nih gitu kan. Usaha udah jor-joran, keringat udah wah habis-habisan lah ibarat kata gitu kan, kita usaha segala macam. Hasil 0. Pasti kan yang namanya manusia secara default tadi kan bicara default di awal tuh untuk tetap tenang di situasi itu kan, waduh makan apa besok ya gitu kan, pasti akan ada gitu-gitunya. Karena kita pengalaman kita masa lalu, ya kan? Akhirnya ngebentuk cara berpikir seperti itu. Ada informasi tentang untung rugi yang membuat kita akhirnya jadi was-was gitu. Iya, jadi was-was. Iya, gitu, nah, gitu ya. hati-hati apa yang kamu rasakan, itu realita yang akan terjadi. Makanya kita harus terus berasumsi terus sama Allah yang baik-baik. Jadi prasangka baik sama Allah itu adalah poinnya adalah kita harus melatih persepsi yang baik terus sama Allah, melatih asumsi yang baik sama Allah. Apapun itu. Misalnya nih jatuh nih, kemarin saya jatuh nih ya kepeleset nih. Nah, mungkin cara Allah untuk saya bahkan harus ke tukang pijit ya. Apa kemarin kurang sedekah nih saya. Ya, gitu aja ya. Deh, gitu. Bukan nyalahin lantainya, lantainya licin nih. Licin nih gitu kan. Dalam hati saya, mungkin ini kurang sedekah. Saya harus sedekah nih buat orang lain yang bantu saya untuk benerin ini tangan saya. Oh gitu. Apapun yang terjadi, bangkrut. Mungkin cara Allah untuk bisa menaikkan level. Yang membuat saya menjadi jauh lebih pintar lagi, lebih sukses lagi daripada yang sebelumnya. Ya, jadi banyak belajar. Jadi bangkrut itu bukanlah kita kegagalan, tapi belajar. Oke. Gitu. Ya. Itu. Dan kedua, syukuri. Alhamdulillah lagi syukurin ya. Masih hidup, masih punya ilmu, masih punya skill, masih bisa makan, masih bisa makan, ya kan? Nah, jadi itu yang harus kita syukuri. Jadi harus lebih banyak bersyukur. Oke. Menarik nih. Artinya kita menempatkan kepercayaan yang tinggi ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ kan, bahwa apa yang sudah kita lakukan, apapun yang terjadi sama kita itu yang terbaik sebetulnya kan, intinya gitu kan. Nah, bicara soal kepercayaan nih Mas, ya kan, makna percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, itu terasa berbeda ketika masih di umur 20-an. Bener nggak Mas kira-kira? Enggak sih. Enggak. Oh, karena dia nggak ada ilmunya. Oh. Ketika masih remaja kan masih belum ada ilmu. Karena waktu masa remaja itu mungkin lebih dihabiskan banyak ke explore ya. Jadi ya masih explore. Ya. Makanya ilmu ini kalau memang ada ilmunya lagi sebenarnya itu harusnya juga harus dipahami, dipelajari oleh anak-anak remaja. Soalnya kan kalau saya lihat kan banyak anak-anak tuh yang seumuran saya kan masih 25 ya. Yang masih ya udahlah gampang gitu mah, nanti aja, rugi sok weh kayak gitu kan. Mau gagal sok weh kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain mereka juga tidak ada poin berprasangka baiknya. Artinya mereka melogowokan semua itu. Mereka ya udahlah, mumpung masih muda terserah gitu kan. Tapi terserahnya tidak diiringi dengan prasangka baik. Nah, ini gimana nih kalau kayak gini? Ya karena jadi gini, kalau kita masih muda nih kayak seumuran Kang Faldo gitu ya, dan teman-teman yang lainnya, berarti itu memang perlu banyak belajar. Ya, banyak belajar sama pengalaman orang lain.
Belajar juga banyak baca buku atau apa gitu kan. Jadi kita tahu nih solusi-solusi yang seperti itu. Nah, contoh nih ya. Tadi apa tadi? Dia Ya dia banyak logowo lah. Dia logo logowo itu rilis sama banyak hal gitu kayak ya udahlah gue apapun yang terjadi gue terimalah konsekuensinya kayak gitu-gitu kan. Tapi tidak diiringi dengan prasangka baik. Artinya nggak ada ruh ke atasnya nggak ada gitu. ya. Gimana tuh? Tidak diiringi dengan berprasangka baik, tapi dia ikhlas. Lebih ke pasrah aja, maksudnya pasrah. Yaudah deh, gue udah ngelakuin ini, terserah hasilnya kayak gimana. Gue nggak mau panjang lebar kayak gitu. Tapi tidak ada pikiran positif ke atasnya gitu. Ke Allah itu kayak ya ini ya Allah semoga bisa ya gitu. Kayak gitu-gitu husnuzon itu nggak ada gitu. Ya berarti dia apa namanya itu beda tuh Pak antara menyerah dengan pasrah. Nah itu menyerah jatuhnya tuh. Jatuhnya menyerah Menyerah. gitu. Yeah. Menyerah sama pasrah beda. Kalau pasrah itu hasilnya kita serahkan sama Allah, nggak usah mikirin. Kalau nyerah lain lagi. Nyerah lain lagi. Nyerah lain lagi. Nah nggak usah mikirin, udah jalan aja, ikhtiar aja, nggak usah dipikirin hasilnya. Tapi ya, yang dilakukan udah maksimal. Udah maksimal. Harus udah maksimal. Semua ilmu kita maksimalin dah. Ya kan? Semua ikhtiar kita maksimalin deh. Jangan sampai kita bicara, karena kan lucunya adalah gini, generasi-generasi muda itu Gen Z ya khususnya sekarang ya, dan anak-anak muda mungkin anak SMA gitu kan, mereka effortnya sedikit gitu kan, terus pasrahnya terlalu banyak, kesannya jadi kayak iya jadi malas. kesannya jadi kayak menyerah gitu Menyerah. kesannya gitu. Karena belum apa-apa masa udah nyerah sih? Ya udah. Jadi mereka membalut diri mereka tuh dengan perasaan, banyak yang dari kita ya, banyak yang dari kita adalah membalut perasaan menyerah itu dengan pasrah tadi. Padahal bukan pasrah itu. Pasrah itulah lebih ke nggak usah mikirin hasil. Nggak usah mikirin hasil, tapi terus kerjain terus. Nah ada juga nih, kan masih muda ya, suka dengar hidup tuh penuh dengan perjuangan. Iya. Ya. Iya. Atau kalau mau bisnis gagal dulu, habisin dulu masa gagalnya baru kita bisa sukses. Nah itu juga pemahaman yang keliru. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Yang benernya kayak gimana? Hidup tuh enak, Oh gitu. nyaman, menyenangkan. Kan Allah menciptakan kita kan untuk hidup yang khalifah kita di penguasa bumi ini. Oke. Kenapa kita merasa mikir hidup tuh penuh dengan perjuangan? Iya. Hidup tuh keras, tantangan. Akhirnya apa yang kita yakini bahwa hidup itu dengan perjuangan, ya, akhirnya kita berjuang hidup kita lama-lama. Benar-benar penuh dengan ujian-ujian untuk bisa merasakan perjuangan itu. Ketika bisnis, wah kalau mau bisnis habiskan dulu gagalnya, baru kita sukses. Akhirnya karena itu yang kita yakinin dalam pikiran kita, dalam hati kita, jadi sebuah statement, jadi ini wah gagal dulu. Udah akhirnya kita bisnis gagal lagi, baru Anda sukses. Oke, berarti yang saya bisa tangkap adalah gini mas, kita harus punya mindset hidup itu harus senang, ya kan? Walaupun pada kenyataannya berdarah-darah nih, berdarah-darah dalam prosesnya. Kayak misalnya nih, ada orang yang udah usaha sekian puluh kali gagal. Nah, karena punya mindset yang senang, ya itu nggak jadi masalah, karena dia ngejalaninnya senang. Karena dia nanti menyikapinya kalau ketika gagal tidak dalam posisi negatif mikirnya. Iya, untuk itu kan sebetulnya pikiran mindset tentang hidup itu harus senang adalah untuk menyikapi kegagalan-kegagalan itu biar bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Nggak yang penuh emosi, nggak yang berputus asa gitu. Cemas, khawatir, Iya. nggak yakin. Nah itu kan jadi menghantui. Itu yang akhirnya pokoknya gini deh, intinya apapun yang kita yakinin itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Iya. Menarik kecemasan yang lebih, menarik kegagalan yang lebih lagi. Iya. Jadi jangan menarik itu dalam kehidupan kita. Iya. Ya teman-teman bisa nikmatin proses gagalnya, teman-teman bisa dinikmatin ya intinya ya. Terima. Ya menerima ya. Diterima kegagalannya. Ya terima. Udah, apa terima kan belajar. Iya. Gitu. Bentuknya kayak gitu, bukan kayak kok gagal sih. Iya. Kok salah beli sih misalnya gitu. Kok ini sih, jangan gitu-gitunya gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, oke gitu ya. Oke. Nangkep. Ini larinya ke mental nih. Kalau udah ngomongin soal mindset, ini bicara soal mental nih. Ya kan, mental yang positif juga harus terbangun dong, bukan cuman sekedar pikiran aja, bukan cuman sekedar mindsetnya aja nih, tapi mental kita nih
harus ada mental yang positif juga. Nah, menurut Mas Ridwan mental yang positif itu seperti apa, Mas? Ya, mental yang positif. Nama juga mental. Ada kan fundamental. Iya. Ya kan? Nah ini jadi yang penting nih, fondasi dasar kita ini. Mental nih yang penting banget nih untuk yang harus kita latih. Nah mental yang positif ini benar-benar ini ya, pikiran dan perasaan itu selaras. Pikiran dan perasaan selaras. Oke. Satu frekuensi. Oke. Pikiran kita positif, perasaan kita positif. Ya. Nah itu dia melatih mental positif itu tadi yang kita ngobrolin tadi sebelumnya. Kita sering melihat hal-hal yang sifatnya informasinya positif-positif. Ya kan? Mendapatkan hal-hal apapun lah, dan lagu, mungkin bagi suka musik, ya kan? Atau dia suka nonton, atau suka baca berita di sosmed, atau apapun di kita scroll, carilah informasi-informasi yang memberdayakan kita, yang positif. Karena kemana atensi kita, itulah hidup kami. Kausalitas, sebab akibat. Iya. Gitu. Jadi hidup kita ditentukan dengan apa yang kita atensikan, apa yang kita fokuskan. Kalau fokus atensi kita ke masalah-masalah hidup, ya akhirnya saya ngeliat nih sosmed, ada orang tabrakan ya, nggak sengaja, waduh, astagfirullah. Udah, saya nyari yang lain-lain tuh. Karena kalau itu kebiasaan terus kita suka yang kayak gitu-gitu, nanti ada aja kejadian-kejadiannya. Iya. Karena itu tadi pikiran kita terarah ke sana. Iya. Jadi itu yang ngebuat segala situasinya jadinya mengarahkan kita juga kepada ke sana secara nggak langsung. Iya. Gitu kan. Jadi sebenarnya gini Mas, Kang Faldo, kita itu memang takdir ya, tapi kita kan ada ruang untuk merubah takdir kita, benar nggak? Iya. Ya kan ya. Nah, caranya adalah kita sebenarnya bisa loh menciptakan masa depan kita sendiri. Oke. Gimana tuh? Kita bisa membentuk realita yang nanti akan datang. Gimana tuh caranya? Nah, ini dia nih. Balik lagi nih ke prasangka baik sama Allah. Oke. Level tertinggi kita berprasangka baik sama Allah Adalah merasakan realita yang akan datang. Sudah kita syukuri, sudah kita merasa bahagia walaupun realita belum terjadi. Rasain sekarang. Oke. Syukur. Saya pengen apa? Rumah misalnya, atau punya mobil misalnya. Rasain tuh, alhamdulillah ya Allah. Rasain tuh rumah tuh. Rasakan 5 panca indera itu kita rasain. Gunakan ketika kita merasakan tuh, gunakan 5 panca indera. Rasakan tuh rumah seperti apa, kita pegang, cium bau rumahnya, kita lihat mata visualisasi rumah kayak gimana, kamar tidurnya, ya, pagernya, kita mobil masukin, anak-anak bercanda di rumah kita. Gitu. Itu rasakan dan kita saking kita rasakan itu seolah-olah udah terjadi Mas Waldo. Oke, menarik nih. Tadi kan sempat di awal kan bicara soal menghapus keinginan, ya kan. Nah sekarang kita bicara soal membayangkan, imajinasi, visualisasi. Berarti berbeda dong antara bersyukur dan keinginan. Keinginan beda. Maksudnya kan kalau tadi kan biasanya kan ngarep. Iya. Ngarep. Nah kalau tadi itu kan kalau bersyukur itu kan biasanya kan kita terjadi alhamdulillah saya punya pot bunga, fisiknya kita udah punya, udah dulu nih. Nah kalau tadi kan bersyukur pada sesuatu yang belum kita milikin saat ini, tapi kita coba rasakan dulu. Ya karena kita kan kita menginginkan nih, menginginkan. Caranya adalah tadi nggak apa-apa ketika menarik kita dulu tadi dengan cara imajinasi, visualisasi seolah-olah itu sudah terjadi. Habis itu lepasin. Lepasin. Nggak usah dipikirin. Oke. Iya. Kan udah berpikir nih pengen punya rumah misalnya. Udah dibayangkan dengan 5 panca indera, rasakan seolah-olah sudah milik kita. Saking udah merasa milik kita, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Habis itu lepasin. Jangan dipegang terus. Karena jatuhnya ntar jadi keinginan yang akan ini gitu kan, yang akan terus ngebayangin kita terus gitu. Benar. Jadi apapun kita kalau kita mau berdoa, imajinasi, visualisasi itu ujung-ujungnya terakhir lepasin. Dah gitu. Jadi jangan ngarep, lepas dari kemelekatan kita. Kemelekatan kita terhadap keinginan itu juga harus dilepasin. Iya. Oke. Di sini saya paham sih untuk poin ininya. Berarti mensyukuri setiap doa-doa yang kita panjatkan itu ya. Nah, doa. Iya, gitu ya. Karena doa kan bagian dari keinginan, tapi setelah itu juga kita bukan berarti
terbelenggu dalam keinginan-keinginan itu, Iya. gitu kan. Harus udah kita Saya doa. mau sharing tentang doa nih. Nah, gimana tuh? Ada 5 level konsep berdoa. Apa tuh, Mas? Nah, ini saya apa yang kita sampaikan saya masih dalam tahap belajar Iya. juga ya. Pertama adalah yang paling terendah doa yang sering kita lantunkan ini adalah pertama doa meminta. Oke. Enggak masalah kita meminta. Masalah kan kita minta sama Allah ya. Iya. Tapi yang saya poinkan, yang saya tekankan sini meminta yang terkait dengan masalah duniawi. Oke. Kalau kita meminta ampun sama Allah itu wajib. Ya. Meminta kita nanti ditempatkan di surga kita wajib, ya dibebaskan dari azab api Ya, neraka. ini meminta kayak pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya harta yang banyak, gitu-gitu ya kan. Nah, itu doa yang paling terendah tuh meminta, ya Allah, aku mohon ya Allah, aku minta ya Allah. Level 2-nya Level 2 merendah. merendah. Oke. Ya, merendah. Ya Allah, hamba yang penuh dengan Dosa ini, hamba ya yang Allah, lemah, yang yang tidak lemah, sempurna ini, gitu. Oke. ya Allah. Ya kan? Ya. Level 3, Kemudian yang ketiga lah memuji. memuji. Oke. Memuji. Ya Allah yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang, ya Allah. Gitu ya. Ya. Nah, itu. Yang keempat, Yang keempat, bersyukur. bersyukur. Oke. Yang kelima nih yang penting, Apa tuh? mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Mendoakan kesuksesan orang lain. Ya. Kalau kita bisnisnya mau sukses, bisa nggak kita ngedoain bisnis kompetitor kita jauh lebih sukses dari kita? Wah, itu jarang sih. Nah, Jarang sih. Sebenarnya bisa, tapi jarang sih terjadi. Rata-rata itu dia. kayak, ya Allah semoga bisnisnya bisa lebih sukses dari sebelumnya. Gitu-gitu kan biasanya. Iya. Rata-rata tuh yang kayak gitu. Ego kita. Ego kita. Berdoanya masih pakai ego biasanya. Tapi kan Allah bilang, kalau kita mendoakan Orang kepada lain, akan kembali ke kita. Iya. Doa itu akan ke kita dulu baru ke orang lain gitu. Benar. Iya. Jadi doa yang paling tertinggi adalah doa mendoakan orang lain. Jadi kalau bisa kombinasi, ya kita mendoakan orang lain, doa bersyukur dengan memuji sama Allah. Semoga lu punya BMW, Mas. Iya. Toh ada- Iya. Gini loh. Jadi gini. Kalian pernah nggak kita suka iri sama orang, benar nggak? Ya, ya. Iri ya. Sering. Iri dengan kesuksesan orang lain, benar? Iya, nggak? iya. Saya pun Benar, ya? kadang-kadang masih mengalami hal itu juga gitu. Iya. Sekali kadang-kadang. Misalnya, masih wah gila nih saya Faldo udah ada rumah, udah ada mobil nih misalnya. Iya, iya. Iri kita kan? Iya, iya. Seharusnya enggak. Kenapa kita nggak boleh iri hati? Ya karena ntar kalau kita iri kita nggak akan dapet itu gitu. Gimana maksud itu? Ya jadi kita iri nih. Justru rasa iri itu akan menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Benar. Iya. Jadi kita rasakan kebahagiaannya Faldo. Udah punya mobil, udah punya rumah. Nah, kita rasakan kebahagiaan itu. Alhamdulillah Faldo, ya Allah. Ikut rasa senang kita. Iya, iya. Nah, itu juga menarik gitu. Hal yang sama. Iya, iya. Alasan mungkin kenapa kita belum bisa mencapai tujuan kita ya mungkin karena ada satu hal yang dari diri kita tuh masih ada sedikit rasa persaingan dengan orang lain gitu. Iya. Udah bisa sih, enggak sih gitu. Iya. Akhirnya makin bukan setiap usaha kita untuk menuju ke sana justru malah membuat kita makin jauh dari apa yang kita inginkan itu karena ada rasa iri tadi di sana gitu ya. Menarik nih Mas. Oke, setiap usaha yang kita lakukan gimana caranya supaya usaha ini jadi maksimal? Artinya kan kita perlu kerja cerdas di sini. Nah, kerja cerdas. Ya kan? Kerja cerdas itu bukan berarti kayak kita cuman kerja corporate aja nih 9 to 5 selesai. Berarti kan kerja cerdas, kerja ikhlas itu kan sesuatu yang harus kita kombinasikan juga nih kan, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Gimana Mas? Bukan cuma sekedar untuk pekerjaan aja, tapi untuk bekerja untuk setiap keinginan dan mimpi-mimpi kita. Itu kayak gimana? Kan ada kerja keras. Kerja keras. Ya kan? Kerja keras. Ya kan? Kerja keras juga kita, maaf ya, tukang bangunan juga kerja keras. Ya. Ya kan? Tapi kita perlu juga memang kerja cerdas. Kerja cerdas. Kerja cerdas ini adalah kalau dari sisi ikhtiar biasa ya, ikhtiarnya ya, dari sisi jalur buminya ini adalah ya kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi ketika kita tidak menjalani sesuatu yang sudah tahu gagal tapi kita masih jalanin terus. Oke. Ya kan? Jadi itu yang kita harus banyak belajar, menumbuhkan wawasan kita agar kita bisa tahu nih, ini yang paling cepat jalannya gitu. Ya itu kerja cerdas tuh. Kalau yang kerja gak cerdas ya dia jalan-jalan aja, nanti nabrak ya sudah belajar lagi, nabrak belajar lagi gitu. Gak apa-apa, tapi itu kan jadi lama. Lebih cepat lagi kita belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pengalaman orang lain, baca buku dan segala macam, itu kerja cerdas. Yang kedua adalah mindset tadi.
Mindset. yang positif tadi. Hmm. Itu jalur langitnya. Ya. Mindset, terus juga kita yakin dan vibrasi, feel, perasaan. Nah itu yang sebenarnya gini, yang menentukan hidup kita itu yang ada di sini. Ada istilah be do have, pernah dengar nggak? Be do have. Be itu being dikali do sama dengan have. Be itu adalah keyakinan, perasaan, berpikir positif, itulah be. Do ya, doing, belajar. Belajar, kerja keras. Masuk situ lah do. Sama dengan have. Have. Nah, kita do-nya bisa cuma 2. Kan be kali do sama dengan have. Be-nya kita gedein. Dikali do Ya. sama dengan have. Ya, do-nya cuma 2. B-nya bisa 10 Gitu. sama dengan 20. Daripada do-nya kita gedein, Iya, ya. B-nya kecil. B-nya kecil. Nanti susah, capek deh kita. Capek. Capek. Jadi Capek kita. Iya, iya. Effortnya gede banget. Mendingan kita gedein B-nya kita dulu nih. Baru kita do-nya. gitu ya. Itu kerja cerdas. Itu kerja cerdas. Kalau kerja ikhlas? Sebenarnya kerja ikhlas setelah kita sudah melakukan, nah itu bagian dari B sebenarnya. Bagian dari B. Masih dalam satu konteks yang sama berarti. Iya, bagian dari B. Ya, ada adalah ikhlas. Itu nggak ngarep dengan hasil yang kita udah kerjain. Oke. Nggak usah mikirin. Iya, iya. Kan yang namanya setiap usaha, setiap kerja pasti ada gagal-gagalnya. Setiap ikhtiar kan selalu ada gagal-gagalnya kan. Nah, sejauh ini kalau misalnya kita gagal dan sudah berkali-kali gagal, Mas. Apakah memang itu bukan yang memang bukan itu yang terbaik buat kita, atau memang cara kita aja yang memang belum pas untuk ke sana? Kenapa kita sering mengalami kegagalan berulang kali? Iya. Itu maksudnya kan? Iya. Kenapa Dan itu? Kenapa kalau udah tahu berulang kali, kenapa nggak kita ganti tujuannya? Kenapa kita tetap dengan tujuan yang sama, masih percaya dengan hal yang sama, walaupun gagal udah sampai bonyok-bonyokan gitu? Jika kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda, ya, hal yang bodoh kalau kita terus menggunakan pendekatan yang sama. Ya pasti akan berbeda-beda terus dong caranya. Ya, jadi kita kalau ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ya kita harus menggunakan pendekatan yang Berbeda juga. berbeda. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau kita gagal kan berarti, wah tahu gagalnya di sini nih. Ya kita gunakan dengan pendekatan yang berbeda. Itu ilmu jalur langit, jalur bumi itu. Berarti nggak perlu kita ganti tujuannya. Apa? Tujuan itu nggak perlu kita ganti. Tujuan, misalnya kita pengen sesuatu nih, gagal terus udah berkali-kali coba dengan berbagai metode cara. Itu kita nggak perlu ganti tujuannya, kita cukup ganti caranya aja. Iya. Ganti. Targetnya tetap, caranya yang kita rubah. Kalau kita mengganti tujuannya salah nggak Mas kira-kira? Nah, dalam konteks apa dulu nih? Ya misalnya, udah capek nih dapetin usaha ini nih, gagal di sana udah capek banget nih. Gitu kan, udah coba cara ini, cara A, cara B, cara C gitu kan, semua usaha udah selesai nih. Cuma dicoba gagal semua. Udah deh, move deh. Kita nggak usah jualan lagi deh, kita bikin bisnis lain misalnya, lain kayak gitu. Tujuannya padahal itu tadi gara-gara udah terlalu capek gagal, kita ganti tujuannya. Salah nggak kira-kira kayak gitu? Balik lagi ke diri kita lebih cocok di mana? Nah, kalau kita nggak cocok di situ ya berarti bukan. Ya. Lebih ke pas-pasannya aja sih cocok. Artinya nggak ada salahnya ketika misalnya kita gagal terus dan mengganti tujuannya. Asalkan kita sadar. Nggak salah. Asalkan kita sadar bahwa memang ini bukan ranah kita gitu dan bukan kapasitas kita di sana. Nah, iya, dilihat dari situ sih. Ya, cocok-cocokan itu. Iya. Nah, konsep sedekah dalam entrepreneur yang berkaitan sedekah. dengan Oke. berprasangka baik nih, Mas. Kadang-kadang saya beberapa kali kerja di beberapa perusahaan gitu kan, dana CSR itu, dana CSR itu kan dana untuk keluar ya, ke masyarakat gitu kan, yang biasa buat ke panti-panti, kayak yayasan-yayasan, kadang-kadang kecil-kecil banget karena ada mikirin soal efisiensi anggaran lah segala macam, tapi perlu ada marketing. Jadi gimana ya? Beberapa owner bisnis yang saya temuin adalah ketika mereka bersedekah, tujuannya lebih kepada bagian dari marketing dan branding lagi. Artinya gini, sedekah mah sedekah aja nggak sih harusnya? Bukan menjadikan itu sebagai ladang pemasaran untuk dunia entrepreneur. Ini gimana Mas konsep sedekah yang benar untuk kita? Ini ngomong sedekah secara umum aja ya? Secara umum. Umum ya? Iya. Suka nggak kita dengar dari beberapa ini ya, tokoh ya mungkin ya. Sedekah itu bisa menaikkan 10 kali lipat. Ya, beberapa ustadz-ustadz kalau ceramah suka bilang kayak gitu. Seperti itu ya? Iya, guru-guru agama, pelajaran agama. Tapi ada nggak orang yang sedekah tapi nggak ada hasil?
Nggak ada sih. Hah? Gimana? Ada juga. Ada. Ada. Gara-gara kesedekahnya nggak ikhlas. Apa gimana? Nggak ikhlas. Melihatnya begitu ya? Ya nggak tahu kira-kira Nah, gimana. iya. Jadi gini, sedekah itu eh ini nih yang paling penting nih. Sedekah itu adalah rasa keberlimpahan yang harus kita tanamkan dalam pikiran, dalam perasaan kita. Berarti, Jadi kalau kita bersedekah nih, kita bersedekah nih, ya. kan ngeluarin uang. Mm-mm. Cuman ada rasa muncul, ada rasa kekurangan, Rasa kekurangan. ya kan? Kekurangan di dalam kita mengakses rasa kekurangan di dalam perasaan kita. Waduh, duitnya berkurang nih. Oh, iya, iya, Ya kan? iya. Ini yang terjadi sering kalau misalnya kita Akhirnya, apa? ketika dia dengan rasa berkekurangan, kita hidup dia malah makin berkekurangan. Iya, iya. Ya contohnya kayak misalnya kita mau infak di masjid, ada 50.000, ada 5.000. Bener. 5.000 aja deh. Iya. Yang 50.000-nya sayang. Nah. Kayak gitu. Rasa berkekurangan. Rasa kurang. Hasilnya apa? Ya bisa jadi nggak ada. Pahala dapat pasti. Iya. Allah nggak mungkin. Pasti ngasih pahala. Walaupun Kayak 500 perak yang kita kasih. Cuman kalau bicara kan kita nggak boleh balasan juga, nggak boleh Iya. balasan. Tapi kalau bicara kita nunggu balasan malah nggak dapat. Terus kalau ada rasa berkurangan malah hidup kita tambah berkekurangan. Ujian terbesar kita adalah nih ya, satu-satunya uang yang kita punya misalnya cuma 50.000 nih, Iya. ya kan? Terus ada orang nih minta-minta, Bisa nggak kita ngasih itu? bisa nggak kita kasih itu? Nggak muncul rasa berkekurangan. Iya, iya, iya. Ya walaupun dalam konteksnya sedekah itu disesuaikan sama kemampuan ya. Enggak juga, Loh, kok nggak juga? enggak. Ada orang langsung lepasin aja 50.000 semua. Tapi di dalam hati dia nggak apa mikir. Apa? Ah besok juga ada lagi rezeki. Hmm. Dia yakin tuh sama Allah. Allah pasti nggak mungkin ngebiarin saya ini. Pasti ada rezeki. Dia kan pasti dia punya bisnis ya. Punya usaha, punya apa. Tapi dia yakin besok nggak. Besok ada lagi. Nggak, tadi konteksnya tuh kenapa saya katakan kayak tadi sedekah itu harus sesuai sama kapasitas kita. Ya karena misalnya nih nggak semua orang kaya kan. Ya kan nggak semua orang kaya dan nggak semua orang punya saving money yang banyak. Oh iya, iya. Makanya tadi saya katakan yang namanya sedekah itu pada kenyataannya memang harus disesuaikan sama kapasitas kita. Nggak bisa ya kalau 50.000-nya di dompet besok nggak, ya walaupun dia percaya nih ya, walaupun dia percaya besok dia dapat rezeki, tapi rekening dia kok 0 rupiah kan, artinya kan di sini sedekah pun jadi harus disesuaikan juga sama kapasitasnya dia. Kalau Intinya memang gini. cuman di dompetnya 50.000. Poinnya bukan nilai jumlahnya sebenarnya. Iya, Bukan nilai berapa jumlah yang disedekahkan. iya, Tapi poinnya adalah rasa berkekurangan yang diakses tadi. iya. Makanya nil yang tadi saya katakan itu sebagai konteks supaya orang-orang tuh nggak salah tangkap. Iya. Oh, nggak yang berarti kalau punya 100.000-nya aja nih Enggak. kasih aja deh karena besok siapa tahu dikasih 1 juta, ya itu juga Enggak. main gila juga jatuhnya. Bisa jadi orang cuma sedekah yang cuma 20.000 atau yang sedekah 100.000 bisa jadi lebih dapat yang gede yang 20.000. Ya. Balasannya kita nggak Iya. tahu. Itu kan udah urusan Allah tuh. Iya. Ini coba meluruskan persepsi aja supaya orang-orang tuh nggak nangkepnya kayak berarti kalau cuma punya 50.000 dompet dan nggak ada lagi kasih aja deh besok siapa tahu dapat 500.000, kan nggak kayak gitu juga. Itu salah pikirnya. Iya itu makanya tadi kita coba luruskan Bermasalah. bagian itunya. Tapi kalau dia merasa ketika dia tinggal 50.000 satu-satu lalu disedekahin, tapi kalau dia punya ada perasaan keberlimpahan yang sangat kuat, nggak ada masalah buat dia. Yang penting perasaan yang dia dapatkan itu bukan karena dia merasa nggak bisa makan besok. Dia merasa Allah akan kasih rezeki kok, ada lagi nanti. Rasanya yang harus kita jaga, Rasanya. bukan nilainya. Oke. Tapi untuk melatih mental, kadang-kadang ya, melatih mental untuk tidak rasa berkekurangan tuh boleh juga tuh dicoba. Kan? Ketika duit lagi nggak ada, tinggal gocap-gocapnya gitu kan. Ya kan? Kita lepasin itu. Tapi kalau kita, aduh 50.000 nih, besok mau makan apa? Itu nggak bisa tuh, malah nggak dapet. Nggak dapet tidak. Gimana cara kita untuk memvisualisasi sesuatu, Mas? Biar tetap nggak pada konteks hayalan gitu. Nah, memvisualisasi ya. Iya, memvisualisasi rasa syukur tadi biar nggak terkesan terlalu jauh sampai ke bagian hayalan. Itu gimana tuh? Terakhir nih. Terakhir ya. Jadi kalau kita visualisasi itu kadang-kadang orang merasa lo halu lo. Iya. Ya halu lo menghayal gitu. Ya kayak tadi kan sedekah 50.000, gue kasih 50.000 deh, terserah deh besok, yang penting gue yakin gue besok Allah pasti kasih lebih dari ini. Terus ada teman, wah gila lo kayak gini mah. Ngaco sini mah nekat sih kayak gitu kan. Nah itu gimana? Iya. Biar yakin visual, oh yakin besok
Kecium nih uang 500.000 nih. Nah itu gimana tuh? Gimana? Kecium. Jadi Gimana dia tuh? udah ngerasain betul. Hmm. Tapi gini, Allah itu, makanya Anda bilang bisnis itu, pengusaha itu pasti kan ada berapa pintu rezeki? Dari Ada 7 pintu 7 rezeki, pintu rezeki. satu untuk Iya. karyawan, sisanya untuk Usaha. bisnis, pengusaha. Nah, makanya tugas kita hanya menyediakan wadah bisnis. Biar Allah ngasihnya terserah mau bisnis yang mana. Gitu kan. Nah, kaitannya dengan masalah visualisasi, tugas kita itu ya kita merasakan bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terjadi, padahal belum terjadi. Ya. Kita syukuri, kita bahagia, kita senang banget, ya Allah, terima kasih ya Allah, padahal belum terjadi. Hmm. Sampai sedetail mungkin. Sampai sedetail mungkin. Oh, warnanya. Pokoknya 5 panca indera. Mata kita merasa seperti udah melihat. Wujudnya, bau, penciuman, rasain baunya seperti apa. Bau mobil, baunya, bau rumahnya, bau catnya. Apalagi kita pegang nih, kita ngerasa udah megang tuh. Pokoknya 5 panca indera itu kita mainkan di situ. Ya. Sampai sedetail mungkin. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, udah Allah berikan. Dan itu nggak cukup sekali. Sebelum tidur kalau bisa. Sebelum tidur. Dan itu harus direpetisi. Repetisi terus. Nah, habis itu, pokoknya setiap kita lakukan itu lepasin. Nah, udah, habis itu tetap ikhtiar. Biasa. Tetap kerja, tetap dengan tanggung jawab kita. Jangan nggak kerja, tetap bisnis, tetap jalanin semaksimal mungkin. Nah, itu namanya visualisasi. Oh, oke. Tetap misalnya ini ya, ikhtiarnya apa lagi? Cari rumah. Tapi nggak ada duit kita kan. Ya. Nah, tanya dulu aja rumahnya. Berapa harganya? Modal nekat. Nekat. Kan nggak ada duit. Tapi kita ngerasain tuh. Ya, beli rumah. Ngerasain, tanya berapa harganya. Bukan nego deh. Nego, pada duit belum. Kan? Atau kita ke showroom mobil. Nawar. Itu ikhtiar juga. Ya, lihat aja dulu. Nah, lihat dulu. Akhirnya apa? Dikejar-kejar sales kan? Iya. Nggak apa-apa. Itu jadi motivasi sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalnya menghayal, udah hanya di situ aja. Nggak ada usahanya. Nggak usaha mencari rumah, menghayal doang. Hanya cuman ya tidur nggak bisa. Harus ada ikhtiar itu. Kalau sosmed ngeliat orang kayaknya perlu deh punya rumah kayak gini deh. Udah scroll. Itu menghayal tuh. Menghayal. Enak ya. Punya istri cakep banget deh kayaknya. gitu ya. Itu bagian dari menghayal gitu ya. Oke, luar biasa Mas obrolan kita pada episode kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan ini buat orang tua di rumah ya. Kenapa kita ngebahasnya sekarang lebih kepada soal berprasangka baik? Karena ini juga bagian dari part of pendidikan sebenarnya, part of education yang kita terapkan juga di ICMS sebetulnya. Ya, kita terapkan juga di ICMS dalam kesadaran anak-anak ya, dalam kegiatan Darussalam Islamiyah, dalam kegiatan keagamaan, anak-anak juga selalu ditanamkan point of view tentang bagaimana cara kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi korelasinya untuk dunia pendidikan adalah supaya mereka ketika mereka punya mimpi ke depannya, anak-anak ICMS ya, ketika mereka punya mimpi, mereka bukan cuma sekedar memegang mimpi tersebut juga, tapi mereka berprasangka baik sama Allah dan mimpinya. Benar. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas waktu Faldo. kita pada episode kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.